Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ibu senang kamu datang kemari. Sebelumnya biar lebih akrab nih, bisa nggak kita kenalan dulu, saling kenalan? Ibu tahu di namanya Iren, tapi Ibu nggak tahu nama kepanjangan siapa. Siapa nama panjangnya? Saya Iren Fadli. Oh, bagus loh namanya. Iren nyaman dipanggil apa nih? Iren aja, Bu. Biasa teman-teman manggilnya gitu. Oke. Iren gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Hanya saja ada yang membuat saya resah. Apa tuh yang buat Iren resah kira-kira? Saya ini nggak suka baca, Bu. Kemarin saya dipanggil wali kelas di kantor, Bu. Terus ia bilang kalau nilai saya dalam mata pelajaran bahasa dan sejarah itu agak buruk. Oh, jadi agak buruk. Agak buruknya itu yang seperti apa, Ren, kira-kira? Cuma sampai KKM, Bu. Soalnya kan saya semester kemarin di atas KKM, Bu. Saya ngerasa, Bu, semester ini tuh banyak banget materi-materi yang disuruh membaca, Bu. Kalau semester kemarin materi membaca tuh cuma dikit, Bu. Masih bisa lah saya ikutin, Bu. Jadi kalau boleh Ibu simpulkan, Iren ini kesulitan membaca atau memang tidak suka dalam hal membaca? Tidak suka membaca, Bu. Karena itu saya mau Ibu bantu saya biar suka membaca, Bu. Karena saya juga mau bikin orang tua saya senang dengan nilai saya yang baik, Bu. Oh, jadi begitu. Ya, bisa dengan senang hati Ibu akan membantu kamu. Tapi sebelumnya, sudah paham atau belum mengenai konseling? Kalau lebih rinci nggak tahu, Bu. Cuma saya tahu kalau konseling itu kayak tempat cerita keluh kesah, Bu. Ya, itu benar kok, nggak salah. Tapi Ibu jelaskan sedikit nih ya, biar Iren paham. Boleh ya? Iya, Bu, boleh, Bu. Jadi konseling itu adalah di mana terdapat proses pemberian bantuan yang diberikan oleh Ibu sebagai guru BK ataupun konselor kepada klien seperti kamu ini, di mana terdapat asas-asas yang harus disepakati bersama, yaitu asas kerahasiaan, yang mana di dalam kegiatan konseling itu tidak ada atau tidak boleh data atau informasi dari kamu ataupun dari Ibu disebarkan ke orang lain selain dari izin kamu. Itu asas kerahasiaan. Kemudian ada asas kesukarelaan dan juga asas keterbukaan, di mana kamu datang ke sini sukarela dan Ibu membantu kamu secara sukarela. Kemudian keterbukaan. Keterbukaan itu di mana kamu terbuka menceritakan masalah kamu dan Ibu di sini terbuka menerima kamu sebagai klien yang membawa masalah. Gitu. Gimana? Iya, Bu, saya udah paham dan ngerti bagaimana konseling ini sebenarnya. Ya udah bagus kalau begitu. Nah, tadi Iren bilang kalau Iren itu ingin menjadikan membaca itu sebagai hal yang disukai. Iya, Bu, benar, tapi saya nggak tahu gimana caranya, Bu. Ibu tanya dulu sama Iren. Apa yang membuat Iren tidak suka membaca? Saya tuh kalau membaca tuh mengantuk aja bawaannya, Bu. Nggak tertarik lihat bukunya itu. Sejak kapan kira-kira Iren itu tidak suka membaca ini? Semenjak saya ikut les gambar, Bu. Saya kan suka sekali menggambar, Bu. Ya. Itu kalau tidak salah awal semester 2 ini saya masuk les lukis atau gambar ini, Bu. Oh, jadi begitu. Jadi Iren ini suka hal yang berbau seni ya? Iya, benar, Bu. Jadi saya kalau lihat baca-baca atau tulisan itu yang hampang nggak ada warna atau gambar-gambar itu juga agak kurang suka, Bu. Iren sudah tahu belum hal yang membuat Iren tidak suka membaca itu apa lebih spesifiknya kira-kira? Nggak tahu. Dari yang Iren sampaikan dan Iren ceritakan tadi, bahwa Iren ini suka hal yang berwarna dan tadi sebelumnya Iren juga bilang masuk ke kelas seni, kelas melukis atau menggambar ya. Dan Iren sampaikan dan Iren ceritakan tadi bahwa Iren ini suka hal yang berbau seni dan yang berwarna-warna. Kemudian juga tadi Iren sampaikan baru-baru ini Iren masuk ke kelas seni, les menggambar ya, les lukis. Jadi bisa Ibu simpulkan bahwa Iren ini terobsesi dengan hal-hal yang berwarna-warna ataupun yang ada gambar-gambarnya sehingga membuat Iren ini mengabaikan materi yang banyak bacaannya begitu. Kayaknya iya deh, Bu. Benar yang Ibu sebutkan itu.
Saya ngerasa memang semenjak saya ikut les lukis ini saya hanya suka yang berbau seni dan yang ada gambar ataupun warna-warna, Bu. Terus gimana? Kalau buku-buku yang kamu miliki saat ini terlalu monoton untuk kamu baca karena tidak ada gambar atau warna-warna. Bagaimana apabila buku-buku tersebut diganti dengan buku-buku yang berwarna, yang ada gambar-gambarnya? Kira-kira bagaimana menurut Iren? Kayaknya mau, Bu, saya bacanya. Nah, jadi kamu tahu nggak kira-kira di mana terdapat banyak sumber atau buku-buku bacaan yang bisa kamu baca dan bisa kamu cari? Perpustakaan, Bu. Nah, iya benar. Jadi kamu bisa mencari buku yang sama dengan materi yang sedang kamu pelajari sekarang, tetapi lebih yang ada warnanya dan tidak monoton. Ya, Ibu tahu ya, sebelumnya Ibu buka materi kamu yang kemarin, memang buku paket yang ada di sekolah ini terlalu monoton. Jadi memang anak-anak murid itu tidak suka untuk membacanya, sehingga memang perlu yang berwarna-warna seperti yang Iren alami saat ini. Nah, karena kemungkinan buku kamu itu terlalu monoton, kamu bisa menggantinya dengan buku yang lebih berwarna ataupun yang ada gambarnya. Iya sih, Bu. Nanti saya akan coba cari deh, Bu. Ya, oke, bagus kalau begitu. Setahu Ibu nih ya, buku terbitan Erlangga, tahu kan kamu yang penerbitnya Erlangga? Nah, itu biasanya buku-bukunya itu sama materinya dengan buku paketan dari nasional kita, tetapi dia lebih menarik, lebih berwarna. Soalnya ada sudah Ibu buka dan sudah Ibu telaah, isinya bagus dan hampir sama dengan materi yang kita sedang dipelajari dan juga berwarna dan bergambar. Oh, oke, Bu. Kalau tidak ada di perpus, saya coba cari di toko buku deh, Bu. Nah, bagus kalau begitu. Pokoknya Ibu sekarang tuh kayak senang deh melihat kamu benar-benar mau berusaha agar membaca itu menjadi hal yang kamu sukai dan tidak lagi malas membaca. Iya, Bu. Sekarang saya juga sering baca komik dan novel untuk membiasakan membaca, Bu. Bagus tuh Iren. Itu inisiatif kamu sendiri atau saran dari orang lain? Saya sendiri, Bu. Oh, bagus sekali ya. Ibu sangat mendukung kamu untuk melakukan hal itu. Coba nanti Iren cari dulu sumber bacaan dengan materi yang sama tadi, tetapi penerbitnya yang berbeda, dan isi dalam bukunya juga berwarna-warna dan bergambar-gambar. Nah, tadi yang Ibu sampaikan dari penerbit Erlangga ya, itu saran dari Ibu. Itu dari Ibu penerbitnya Erlangga, dan jangan berhenti untuk membiasakan membaca novel yang tadi kamu lakukan, inisiatif kamu itu tadi. Hanya saja jangan sampai kamu terlalu sering membaca novel sehingga kamu melupakan materi yang sedang kamu pelajari di sekolah. Iya dong, Bu. Makasih banyak ya, Bu. Atas bantuan dari Ibu, sekarang saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya alami. Ya, sama-sama Iren. Sepertinya cukup dulu ya hari ini. Sampai sini saja dulu pertemuan kita. Jadi, Ibu dalam 1 minggu ke depan akan melihat perkembangan bagaimana kamu bisa mengatasi permasalahan yang kamu alami, ini kesulitan ataupun ingin membaca itu sebagai hal yang kamu sukai. Ya, 1 minggu ke depan kita akan bertemu lagi. Oh, baik, Bu. Kalau begitu saya pamit dulu, Bu. Saya mau coba ke perpustakaan. Iya, bagus. Oke, kalau begitu hati-hati ya Iren di jalan. Iya, Bu. Saya permisi dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.